Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Arif Prastia dari Prodi Sistem Komputer dengan NIM 04119017. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzi atau fuzzy logic. Logika fuzzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Logika fuzzi telah menjadi area riset yang mengagumkan karena kemampuannya dalam menjembatani bahasa mesin yang serba presisi dengan bahasa manusia yang cenderung tidak presisi, yaitu hanya dengan menekankan pada makna atau arti. Dengan logika fuzzi, sistem kepakaran manusia bisa diimplementasikan ke dalam bahasa mesin secara mudah dan efisien. Fuzzi pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920-an sebagai teori kemungkinan. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Black pada tahun 1930-an dalam penelitiannya tentang ketidakjelasan sebuah latihan pada analisis logis. Pada tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektro di University of California di Berkeley, Lotfi Azadeh, menemukan kembali, mengidentifikasi, mengeksplorasi, mempromosikan, dan berjuang untuk fuzzy logic. Profesor Zadeh memperluas ruang kerja teori kemungkinan menjadi sistem logika matematika formal dan konsep baru untuk mengaplikasikan istilah bahasa alami pada penelitiannya, yaitu fuzzy set. Logika baru ini dinamakan fuzzy logic. Proses fuzzy logic berikut merupakan contohnya. Di dalam black box terdapat proses yang tidak diketahui, bisa didekati dengan pendekatan sistem linear, ekonometri, interpolasi, sistem pakar atau logika fuzzy, dan lain-lain. Alasan menggunakan fuzzy logic: 1. Logika fuzzy sangat fleksibel. 2. Logika fuzzy memiliki toleransi. 3. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. 4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. 5. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 6. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Cabang-cabang logika fuzzy. Fuzzy rule-based system dibuat untuk memecahkan masalah dengan aturan yang dibuat berdasarkan pengetahuan dari pakar. Aturan tersebut memiliki kondisi dan tindakan. Peraturan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin aplikasi dengan beberapa penyocokan pola dan aturan dari applier. Mesin akan mencocokkan dengan pengaturan yang ada dan menentukan aturan yang berhubungan. Rule base mudah untuk digunakan dan dimengerti, namun rule base tidak dapat membuat peraturan baru atau memodifikasi peraturan yang ada dengan sendirinya karena rule base tidak dirancang untuk dapat belajar. Fuzzy nonlinear simulation. Sistem nonlinear yang tidak pasti dapat dimodelkan dengan persamaan fuzzy dengan memasukkan teori himpunan fuzzy. Persamaan fuzzy diterapkan sebagai model untuk sistem nonlinear yang tidak pasti. Proses pemodelan nonlinear adalah mencari koefisien dari persamaan fuzzy. Kami menggunakan jaringan saraf untuk mendeteksi koefisien persamaan fuzzy. Teori aproksimasi untuk model CRISP diperluas ke model persamaan fuzzy. Fuzzy decision making. Fuzzy decision making adalah kumpulan teknik tunggal atau multi kriteria yang bertujuan untuk memilih alternatif terbaik jika data tidak tepat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Fuzzy classification adalah proses pengelompokan individu yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam himpunan fuzzy. Klasifikasi fuzzy sesuai dengan fungsi keanggotaan mu yang menunjukkan apakah seseorang individu adalah anggota suatu kelas dengan predikat klasifikasi fuzzinya. Fuzzy pattern recognition. Fuzzy pattern recognition mampu memprediksi pola dengan batas lunak. Dengan demikian, suatu pola dapat diklasifikasikan menjadi satu atau lebih kelas dengan tingkat keanggotaan tertentu untuk dimiliki oleh setiap kelas. Fuzzy control system adalah sistem kontrol yang didasarkan pada logika fuzzy, sistem matematika yang menganalisis sistem nilai input analog dalam bentuk variabel logis yang mengambil nilai kontinu antara 0 dan 1. Berbeda dengan logika klasik atau digital yang beroperasi pada nilai diskrit dari baik 1 atau 0, masing-masing benar atau salah. Penerapan fuzzy logic di dunia nyata. 1. Teori kendali hingga intelijensia kuatan. 2. Di dunia kedokteran dan biologi
epidemiologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. 3. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data. 4. Tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah dan stok permintaan. 5. Klasifikasi dan pencocokan pola. 6. Mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.